Guys, main handphone setiap hari tapi lupa kapan terakhir kali baca Al-Quran. Tapi ntar dulu nih, nggak kayak gitu buat saudara kembar ya saya yang satu ini. Siap? Bajunya udah sama-sama kuning. Oh iya, iya. Saudara kembar. Riko Feral, Assalamualaikum kok. Masya Allah. Udah lama nggak ketemu sama Riko, akhirnya ketemu lagi ya. Terakhir kita bikin konten yang waktu itu ya, udah ada waktu itu, teman-teman bisa lihat gimana tahapan-tahapan menuju hijrah kok. Nah, alhamdulillah, ya insya Allah. Kalau gua pribadi kan emang dari kita konten yang pertama itu ya, Betul. udah ngomongnya. Alhamdulillah dari situ start buat mencoba yang lebih baik. Dia bisa dikatakan hijrah lah kata orang-orang gitu kan. Dan sampai sekarang ini masih belajar, insya Allah akan Berproses menuju ya. ke yang lebih baik gitu. Ya minta doanya aja. Kok jadi gini, gue pernah baca artikel tuh di antara 280 juta penduduk Indonesia itu 80%-nya umat Islam ya, berarti sekitar 230 juta atau 235 juta umat Islam di Indonesia. Nah, yang gue tahu dan gue baca di artikel-artikel itu di antara 230 juta itu cuman 15% doang yang bisa baca Al-Quran kok. Dan kira-kira kenapa sih bisa kayak gitu kok? Gini, kalau menurut gua, Aldi, kenapa bisa seperti itu? Karena kita balik ke zaman dulu deh, sebelum ada elektronik, gadget, handphone ya kan. Kemungkinan zaman dulu itu orang-orang akan nyuruh anak-anaknya itu belajar ngaji. Haji ya di surau Udah, ya kita zaman Pasti itu pasti kan pernah ngalamin dong. Betul betul. Aku juga pernah ngalamin. Semua anak-anak udah pasti belajar ngaji. Siangnya sekolah, sorenya ngaji. Nah, kenapa jumlahnya itu bisa berkurang sampai sekarang ini berapa? Cuman tinggal 15% ya, kurang lebih ya. Akhirnya terpengaruh sama teknologi. Teknologi. Jadi Ya. ketika muncul handphone, jadi kebanyakan para orang tua itu bukan malah nyuruh anaknya ngaji, tapi bermain handphone. Kenapa? Karena mungkin orang tuanya sibuk kerja, supaya anaknya tenang kasih Iya. handphone. Pembiaran gitu ya. Ya, itu udah apa ya, dari dulu bang udah kejadian sampai sekarang. Itu udah ramai banget kayak gitu. Makanya ya menurut gua ya itu salah satu faktornya kan teknologi, Teknologi ya. handphone dan sebagainya, itu gadget-gadget. Terus makin kesini sepertinya orang itu kesadarannya semakin berkurang bahwa penting kita belajar Al-Quran gitu. Bahkan ada salah satu riwayat baca satu ayat aja 10 kebaikan gitu. Betul, Nah, betul. pemahaman seperti itu yang kurang Aldi. Iya. Jadi kita anak-anak zaman sekarang akan tahu gitu karena orang tuanya nggak ngasih tahu bahwa betul. ini loh kalau manfaatnya baca Al-Quran itu seperti ini, pahalanya seperti ini. Enggak, karena mereka udah sibuk sama kerjaan mereka masing-masing. Terlalu abai ya orang tua, Ya. orang tuanya terlalu abai ya sama anaknya ya. Nah, sedikit nih kok, kan lagi proses hijrah ya, dan masih tetap juga menjalanin dunia entertainment, tapi agak-agak lebih selektif ya sekarang ya. Nah, sebagai seorang public figure, bagaimana sih peran seorang public figure itu buat supaya bisa lebih rajin lagi buat baca Al-Quran? Kalau menurut gue sih pengaruhnya lumayan gede, karena di zaman sekarang itu orang-orang, anak-anak muda lah, dari anak-anak nih sampai dewasa pasti punya idola. Idola ya. Jadi artis apa nih suka? Si ini, Iya. si A, si B, terus gitu kan. Iya, betul. Nah, atau kalau misalnya si idola ini, si artis ini mengajak untuk hari kita baca Al-Quran, manfaatnya gini-gini loh, itu mungkin akan lebih sangat-sangat berpengaruh. Karena yang sekarang yang didengerin bukan orang tua malah, justru Ke idolanya ya. Ketika idolanya ngajak yang istilahnya yang nggak Kebaikan gitu ya. kebaikan, insya Allah diikutin kok gitu, insya Allah diikutin gitu. Dan kalau sekarang sih masih belum banyak ya yang buat ngajak seperti itu kebaikan ya mungkin kita mudah-mudahan aja nanti semua idola mereka itu seenggaknya ngajak lah buat ayo kita baca Al-Quran, karena mereka emang disukai ya sama Betul. fans-fansnya Pokoknya gitu. apa yang dilakuin Pasti nama bakal. idolanya itu pasti diikuti sama Betul. penggemarnya ya. Karena lagi proses hijrah juga, tentunya udah lebih rajin lagi ya baca Qurannya kok. Insya Allah. Gimana? Pas-pasan ya.
Tapi tentunya dari kecil udah selalu dulu belajar Al-Qur'an ya. Dulu dari kecil ngaji, kan pulang sekolah kalau sore kita ngaji tiap hari gitu. Ya alhamdulillah, walaupun nggak fasih-fasih banget, ya alhamdulillah lah. Kalau diminta ngaji dikit nih gimana kok? Masya Allah. Oke teman-teman, kita minta Riko buat baca Al-Quran. Mudah-mudahan bisa memotivasi kita buat bisa lebih rajin lagi buat baca Al-Quran. Mau baca apa kok? Ya. Al-Qurannya agak kecil sih. Nah, ini Gak apa-apa. dari ini Bang. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi summa la yutbi'una ma anfaqu manna wala azal lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Shadaqallahul azim. Masya Allah. Benar-benar teman-teman sangat luar biasa sekali. Nggak nyangka seorang Riko Feral bacaannya cukup bagus. Tajwidnya juga insya Allah juga bagus. Masya Allah berproses. Insya Allah banyak teman-teman yang lain yang nonton video ini akan lebih termotivasi juga buat baca Al-Quran. Dan sedikit kok, ya balik lagi kasih sedikit motivasinya buat teman-teman yang nonton video ini biar lebih rajin lagi baca Al-Quran kok. Buat semuanya, kalau masalah baca Al-Quran saya juga masih belajar ya dia. Dan buat kalian semua, kalian harus tahu baca Al-Quran itu sangat penting dan sangat dianjurkan. Satu huruf 10 kebaikan, ya kan? Gimana kalau berapa huruf, 50 huruf, berapa banyak kan pasti berlimpah pahalanya. Ya, apalagi diulang-ulang. Dan ya itu kita selaku orang yang beragama Islam itu wajib. Kalau menurut saya, wajib mengerti, wajib belajar, mengerti tajwid-tajwidnya, dan itu harus ya. Kan kalau kita salah tajwid, salah arti. Gitu. Betul sekali. Makanya buat kalian semua yang masih belum bisa, walaupun udah dewasa, jangan malu-malu belajar. Karena sekarang udah banyak kok, dari aplikasi juga bisa. Kita belajar, dari apa aja bisa. Yang penting kemauan, belajar ngaji. Dan yang udah belajar ngaji dari kecil, mungkin dia bisa lebih ditingkatkan lagi tajwid-tajwidnya, panjang pendeknya, karena itu sangat penting banget. Terlebih Al-Fatihah itu, kalau kita sholat, itu harus benar semuanya betul. Terlebih itu makanya kita laki-laki jadi imam ya. betul banget harus, karena kalau Al-Fatihah ada salah aja itu nggak sah sholatnya gitu. Kalau yang lain masih bisa toleransi lah gitu, tapi kalau Fatihah harus benar-benar bisa semuanya gitu. Makanya ayo semuanya kita belajar Al-Quran sama-sama, kita tingkatin nih orang-orang yang cuman 15%, semoga bisa meningkat jadi 50% dan 100% gitu. Oke, terima kasih Riko udah mampir ke sini. Kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi. Mudah-mudahan video ini bisa memotivasi teman-teman semua buat bisa lebih rajin lagi baca Al-Quran. Oke, terima kasih kok. Masya Allah.